Selamat malam, 2 jam jelang laga Timnas U23 melawan Timnas Irak memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia 2024. Rosi hadir dengan narasumber spesial. Kali ini lupakan politik karena malam hari ini seluruh bangsa Indonesia berharap Indonesia bisa tampil di Olimpiade. Nah, malam ini saya ditemani oleh mereka-mereka yang tentu sangat berkompeten untuk bicara soal bola. Tepuk tangan untuk Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Lalu ada Ralf Scheunemann, warga negara Jerman tapi pendukung Timnas Indonesia. Yes. Saya juga harus memperkenalkan bahwa ia memiliki seorang putri bernama Claudia yang merupakan pemain Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Putri tahun 2023. Lalu Claudia menjadi top skor dan pemain terbaik. Itu karena bapaknya atau karena ibunya? Kombinasi. Supaya nggak berantem. Kombinasi aja ya. Lalu kemudian yang sangat ngetop juga, tapi yang selalu diledekin dengan Justin Hu, ya tentu saja Justinus Laksana atau Coach Justin, pengamat sepak bola yang pernah menjadi pelatih Timnas Futsal Indonesia tahun 2024. Dan yang kali ini harus tepuk tangan yang paling meriah. Saya nggak tahu apakah teman-teman supporter bola di sini, ini adalah legend pemain Timnas Budi Sudarsono. Pemain legenda Timnas Indonesia yang pernah bermain di Piala Asia 2004 dan 2007 dengan mencetak 1 gol di Piala Asia 2004 dan 1 gol di Piala Asia 2007. Tepuk tangan untuk semua yang hadir malam hari ini. Karena kita akan bicara soal wasit dan VAR, mau tanya dulu sama Bung Budi, waktunya nyetak gol pakai VAR nggak? Nggak ada. Jadi nggak dianulir ya? Berarti Bung Budi beruntung nggak waktu itu nggak ada VAR? Wah, beruntung banget. Beruntung banget. Karena ada VAR ini jadi gimana? Untung aku udah nggak main. Iya. Bener Bung. Ya kalau ada VAR dulu kena VAR terus, dia nggak cetak banyak gol dia. Malam hari ini saya ingin menjadi ya David ya mengutarakan unek-unek netizen 62. Oh, David belum diperkenalkan. Sorry David. Komika Betawi David Nurbianto, pendukung Timnas. Harga mati. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan, saya kayak mau disclaimer karena tadi di awal udah bilang pakar, saya doang yang pakir. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dikenalin bro sih ya. Tapi saya di sini membawa unek-unek netizen sih, karena kita masih belum bisa move on dari kekalahan Uzbekistan yang sangat menyakitkan. Ya. Mana itu wasitnya sini sekarang? Itu kata netizen, saya kan cuma mewakili doang. Itu nggak kurang-kurang artis-artis ikut menyerbu akun Instagramnya. Wasit loh, bukan cuma sekedar netizen kaleng-kaleng, artis-artis ternama itu ikut. Sampai kayak Yusuf Mansur juga ikutan. Ikut marah. Nah, saya mulai dulu dengan free kick atau possible penalty yang batal saat Timnas melawan Uzbekistan. Kalau di sini sekali lagi saya ingin mengulang, semua penonton Indonesia udah langsung sorak-sorak, penalti. Ternyata nggak, not even penalti, free kicknya sendiri dibatalkan. Ini sesuatu yang lazim nggak, Bung Budi dulu? Kita juga bingung ya. Dilihat dari ulangannya itu, sebenarnya ada pelanggaran sebenarnya. Tapi ketika wasit lihat VAR, terus habis itu tidak ada pelanggaran, itu yang saya lihat mau penalti atau nggak penalti, yang penting ada pelanggaran. Tapi setelah dilihat dari VAR, kok dia nggak menentukan pelanggaran. Itu yang. Jadi seolah tidak ada pelanggaran sama sekali kan? Nggak ada pelanggaran. Nah, itu yang saya lihat. Oh ini kok seperti ini. Kita juga bingung gitu loh. Kan kalaupun misalnya tidak jadi penalti, mestinya ada kan pelanggaran. Ada pelanggaran. Nah, ya tetap free kick dong. Gitu. Ini bahkan membatalkan keduanya. Ya. Coach Justin. Saya lihat berapa kali ya, memang dia kena bola.
Tapi yang jadi pertanyaan kan yang menjadi yang nggak diterima oleh netizen lah. Apakah kena bola itu kan setelah kena bodinya. Ya, body setelah dulu ya. kena body. Nah, ini subjektif. Ini subjektif, seandainya tidak kena body, apakah dia kena bola terlebih dahulu? Apakah kena body, seandainya nggak kena bola, apakah penalti atau tidak? Nah, hal kayak gini itu terjadi setiap minggu di Liga Inggris, di semua Liga Eropa. Ya tapi kan pertanyaannya kalaupun tidak ada penalti, kenapa free kicknya juga dibatalkan? Karena menurut wasit, slidingnya itu sah, karena kena bola. Kalau Bung Akmal? Ya, sebenarnya kalau kita lihat wasit Sen Yin Ho ini sudah berijtihad bahwa itu pelanggaran. Ya kan? Iya. Dia sudah berijtihad Iya. bahwa itu pelanggaran yang kemudian kita perdebatkan di dalam kotak penalti atau di luar. Dia berijtihad bahwa kejadian itu di luar kotak penalti. Iya. Ditaruhlah bola di situ. Nah, kemudian wasit VAR call. Ada kejadian yang harus di view on review, harus dicek ulang. Karena ternyata berdasarkan analisa VAR, berdasarkan rekaman-rekaman yang terjadi, bahwa tidak terjadi pelanggaran karena bola diambil, yang diambil bola bukan kakinya Witan. Nah, ketika itu kemudian ada diskusi view on review VAR, akhirnya diputuskan bahwa ini bukan terjadi pelanggaran. Tapi ini adalah murni pemain Uzbekistan itu ambil bola, dan memang bola yang diambil sama pemain Uzbekistan yang kemudian Witan ada di tengah-tengah itu jatuh kena badannya pemain Jadi Uzbekistan. berdasarkan amatan di VAR nggak ada pelanggaran sama sekali? Tidak ada pelanggaran sama sekali. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya kenapa nggak diberikan free kick, loh tidak ada pelanggaran soalnya, gitu kan? Iya kan? Tidak ada pelanggaran berdasarkan keputusan view on review VAR itu. Tapi ijtihad wasit sebenarnya udah benar. Jadi sebenarnya netizen kita salah kalau mencaci maki wasit itu, karena wasit itu berdasarkan keinginan kita ada pelanggaran, tapi wasit VAR yang kemudian melihat itu tidak ada pelanggaran, yang ada murni bola diambil oleh pemain Uzbekistan dan Witan Sulaiman jatuh di tengah-tengah badan dari pemain Uzbekistan. David bisa terima nggak tuh? Nggak bisa terima. Ini wasit ini menurut gua ya kita maksudnya peluit nggak sengaja gitu, ketiup gitu atau gimana? Ya, nggak sengaja ketiup nih gitu. Atau dia wasit ini sebenarnya udah riset bahwasanya tahu konten yang engagementnya tinggi di Indonesia adalah konten prank, ya. Jadi kita di prank. Jadi sebenarnya wasit ini nyari engagement sebenarnya. Jadi kita kan ramenya karena kita di prank kan, karena kan kita sudah berharap. Waduh, penalti nih. Iya, lawan Uzbek yang notabene kita tahu kelasnya jauh di atas kita kan sedikit pun peluang itu harus kita manfaatkan, termasuk konten pelanggaran ini yang menurut saya. Karena benar-benar mengejutkan. Alih-alih kita kayak dapat harapan baik gitu, penalti, ternyata not even penalti. Free kicknya juga dibatalkan. Oh, teganya kau wasit. Oke, kedua ya. Menurut saya, saya mau tambah, silakan, Rob. Witan itu kurang drama. Dia jatuh cepet bangun karena langsung mengharapkan penalti. Itu satu. Kalau kita bicarakan soal penalti tidak penalti, kita bisa debat sampai besok pagi. Ini 50-50 menurut saya. Jadi kurang Karena drama. 50-50. Tetapi yang saya tidak bisa mengerti, kalau memang itu wasit tidak memberikan, ya jadi adalah tendangan dari gawang. Bukan wasit angkat bola kayak kasih free ball kayak di SSB aja. Drop ball. Ya. Kenapa? VAR belum pernah melakukan hal itu. Am I wrong? I don't know. Tapi menurut saya kalau memang itu dilakukan salah, ya udah tendangan free kick tendangan dari gawang untuk Uzbekistan. Tendangan dari posisi yang sama untuk Uzbekistan. Betul, Ya. tapi tidak dilempar kan? Ya. Jadi di sini you juga merasa bahwa wasit nggak fair ya? Bukan fair. Kalau saya melihat begini. Tunggu, yang saya tanya Enggak. Saya menurut saya fair ya, apa enggak? Yang ini aja, yang fair yang ini aja. mungkin 51% nggak fair. Oke, ya itu berarti nggak fair lah. Ya, 1%. Karena itu Kita itu suka lupa bahwa Oke, itu nanti Coach disimpan dulu.